Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di Al-Hamid Channel ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat dan salam marilah kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Ada dua orang nabi yang diceritakan lengkap dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ketika itu Nabi Musa diketahui tengah melakukan perjalanan jauh menuju ke arah laut. Dalam perjalanan itu Nabi Musa bertemu dengan seseorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang itu juga dikaruniai ilmu yang berlimpah. Fawajadana 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nabi Musa pun bertanya kepada orang itu yang tidak lain adalah Nabi Khidir untuk menjadi muridnya. Nabi Khidir pun menjawab kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak akan bisa sabar bersamanya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa pun dimulai. Hanya saja Nabi Khidir meminta agar Nabi Musa tak menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun di tengah perjalanan Nabi Khidir melubangi perahu itu. Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya alasan melubangi perahu. Sebab hal itu bisa membuat penumpang di atasnya tenggelam. Nabi Khidir pun mengingatkan kepadanya bahwa tidak akan tahan dan tidak akan sabar bersamanya. Cerita Nabi Khidir selanjutnya saat ia bertemu dengan seseorang anak muda dan membunuhnya. Nabi Musa pun bertanya alasan perbuatan mungkar itu. Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar ketika bersamanya. Mereka pun berjalan bersama kembali hingga di sebuah kota. Sesampainya mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk, tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat dinding rumah yang hampir roboh dan membenarkannya. Melihat hal itu, Nabi Musa pun mengingatkan bahwa Nabi Khidir bisa meminta imbalan sebagai gantinya. Mendengar itu, Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa. Nabi Khidir juga menjelaskan berbagai pelajaran yang terjadi selama perjalanan kepada Nabi Musa. Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu yang ia lubangi merupakan milik orang miskin, sedangkan di depannya terdapat raja yang merampas setiap perahu, sehingga hal itu dilakukan untuk menyelamatkan perahu tersebut. Kemudian anak muda yang dibunuh merupakan seorang kafir, sementara kedua orang tuanya adalah mukmin, sehingga Nabi Khidir khawatir jikalau sang anak bisa membawa orang tuanya dalam kekafiran. Dalam kisah Nabi Khidir, ia juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anak yang lebih baik kepada keluarga tersebut. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Artinya, kemudian kami menghendaki sekiranya Allah mengganti dengan seorang anak yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapanya.
Terakhir, Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa perihal dinding rumah yang ia perbaiki. Menurutnya, rumah tersebut memiliki 2 anak yatim. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Ayahnya merupakan orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghendaki agar saat dewasa dapat mengeluarkan simpanan tersebut dalam rumah yang aman. Semoga kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir bisa memberikan beberapa hikmah kepada kita, yaitu pertama, menuntut ilmu harus selalu sabar, tidak boleh putus asa. Yang kedua, seseorang murid harus patuh dan tunduk dengan gurunya. Apapun yang diperintahkan gurunya harus dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Apa yang terpikir di benak kita itu jahat, belum tentu itu jahat. Bisa saja ada rencana Allah yang lebih baik di balik semua itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.